Puji Tuhan, saudara-saudari, syukur kepada Tuhan. Minggu ini kita masuk ke dalam seri pelatihan setengah tahun, yaitu kristalisasi kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Minggu ini kita masuk kepada berita yang pertama. Adapun judul dari berita yang pertama ini adalah Wahyu intrinsik dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja mengenai ekonomi Allah yang disingkapkan dan disampaikan melalui perlambangan. Baik, sebelum kita memulai DBHT dari berita pertama ini, mari kita sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pembicaraan-Mu, untuk pimpinan-Mu di dalam gereja, melalui firman yang Kau sampaikan, membawa kami melihat kehendak hati-Mu. Khususnya Tuhan, kami memohon kepadamu, berikanlah kami roh hikmat dan wahyu, sehingga ketika kami memasuki kitab 1 dan 2 Raja-Raja, kami tidak sekedar mengenal mengenai sejarah di dalam Raja-Raja, tetapi melalui sejarah ini, kami melihat ada satu perlambangan yang memimpin kami memasuki wahyu intrinsik akan ekonomi. Tuhan, kami mohon Kau mengosongkan diri kami, sehingga Tuhan Kau bisa menerangi kami, Kau bisa menyingkapkan segala kehendak-Mu. Kami juga mohon Kau memimpin di dalam pembelajaran penuntutan kami, bahwa kami tidak hanya mengenal, bahwa kami memasuki kebenaran ini, bahwa kami juga mengalami. Khususnya Tuhan, di dalam berita yang pertama ini, berikan kami satu pewahyuan yang baru, wahyu yang intrinsik, yang mengubah seluruh pandangan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa, menyerahkan sesi DBHT ini, mohon Kau pimpin, Kau memberkati. Amin. Baik, saudari, di dalam judul yang dari berita yang pertama ini, kita melihat ada 3 frase kata yang penting. Sebelumnya, mari kita bersama-sama kita baca terlebih dahulu judul berita yang pertama. Wahyu intrinsik dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja mengenai ekonomi Allah yang disingkapkan dan disampaikan melalui perlambangan. Puji Tuhan, di dalam judul ini kita melihat ada 3 kata penting. Wahyu intrinsik, itu yang pertama. Yang kedua adalah ekonomi Allah. Kemudian yang ketiga adalah perlambangan. 3 kata ini akan kita nikmati ketika kita memasuki satu poin demi satu poin, dan nanti juga saudara akan menikmati di dalam kelas pengayaan. Mari saya mengajak kita bisa bersama-sama membaca doa DBHT judul dari berita yang pertama. Wahyu intrinsik dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Haleluya, wahyu intrinsik dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Oh haleluya. Oh, kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Di dalamnya ada wahyu intrinsik. Oh haleluya, ada pewahyuan, ada wahyu intrinsik. Oh Tuhan, wahyukanlah pada kami. Oh, bahwa kami melihat wahyu intrinsik dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja mengenai ekonomi Allah. Mengenai ekonomi Allah. Tuhan, wahyu intrinsik di dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja adalah mengenai ekonomi Allah. Haleluya. Bukan mengenai ekonomi dunia, bukan mengenai hal-hal yang lain, tapi wahyu intrinsik di dalam kitab sejarah, kitab 1 dan 2 Raja-Raja adalah mengenai ekonomi Allah yang disingkapkan dan disampaikan melalui perlambangan. Disingkapkan. Tuhan, singkapkanlah pada kami. Tuhan, sekali lagi sampaikan kepada kami melalui perlambangan. Melalui perlambangan. Singkapkan, sampaikan
melalui perlambangan. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Sesuai di dalam judul ini kita melihat ada 3 kata, wahyu intrinsik, ekonomi Allah, dan perlambangan. Mari kita masuk satu poin demi satu poin untuk poin DBHT-nya. Di dalam Romawi yang pertama, kita baca sama-sama. Alkitab adalah satu kitab tentang ekonomi Allah. Haleluya. Alkitab adalah satu kitab tentang ekonomi Allah. Mari saudari, kita baca perlahan-lahan Romawi yang pertama ini ya dengan roh yang berdoa. Alkitab adalah satu kitab tentang ekonomi Allah. Oh, satu kitab tentang ekonomi Allah. Alkitab adalah satu kitab. Oh, tentang ekonomi Allah. Baik, mari kita baca beberapa ayat referensinya. Saudari, kalau Anda melihat di dalam outline atau garis besar berita ini, ada 4 kelompok, ya, 4 bagian dari ayat referensinya. Sebenarnya ini bisa dibagi menjadi 2 karena ini adalah 2 kitab, ya, dari Kejadian dan juga dari Wahyu. Oke. Mari kita lihat bagian yang pertama. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Haleluya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Oh, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Amen. Ya. 2 bagian ayat ini ada beberapa frase kalimat yang saya highlight ya. Kita boleh membacanya kembali ya dengan sungguh-sungguh dengan roh yang berdoa. Oh, Allah menciptakan langit dan bumi. Amen. Oh, Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Amen. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Amin. Amin. Baik, kita masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu di dalam kitab Wahyu. Mari kita baca ayatnya sama-sama. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah. Amin. Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai 11. Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Amin ya. Mari kita membaca dengan penekanan kepada kalimat yang saya highlight ya. Oh, langit yang baru dan bumi yang baru. Saya lagi, langit yang baru dan bumi yang baru. Haleluya. Langit yang baru dan bumi yang baru. Amin. Dalam Kejadian Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalam kitab Wahyu kita melihat ada langit yang baru dan bumi yang baru. Kemudian frase highlight yang kedua, pengantin perempuan mempelai anak domba.
pengantin perempuan mempelai anak domba. Amin. Di dalam Kejadian ada sepasang manusia, Adam dan Hawa. Di dalam kitab Wahyu kita melihat ada sepasang, yaitu mempelai Kristus dan pengantin perempuan. Amin. Oh, pengantin perempuan mempelai anak domba. Pengantin perempuan mempelai anak domba. Amin. Kalimat yang ketiga, kota yang kudus itu Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Oh, kota yang kudus itu Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Amin. Kemudian di dalam kitab Wahyu kita melihat ada kota kudus Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Baik, kita masuk kepada Romawi yang kedua. Mari kita baca kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Bukanlah mengenai fakta-fakta sejarah, tetapi mengenai wahyu intrinsik dalam kitab-kitab ini. Amin. Sekali lagi kita ulangi. Kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Bukanlah mengenai fakta-fakta sejarah, tetapi mengenai wahyu intrinsik dalam kitab-kitab ini. Amin. Oh, kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Bukanlah mengenai fakta-fakta sejarah. Amin. Bukanlah mengenai fakta-fakta sejarah. Oh, bukanlah. Amin. Mari kita ulangi. Bukanlah mengenai fakta-fakta sejarah. Lanjut. Tetapi mengenai wahyu intrinsik dalam kitab-kitab ini. Oh, tetapi mengenai wahyu intrinsik dalam kitab-kitab ini. Amin. Kita ulangi ya. Kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Bukanlah mengenai fakta-fakta sejarah, tetapi mengenai wahyu intrinsik dalam kitab-kitab ini. Amin. Ya. Romawi yang ketiga, mari kita baca. Sejarah Perjanjian Lama sangat berhubungan dengan ekonomi Allah secara perlambangan. Amin. Kita ulangi. Sejarah Perjanjian Lama sangat berhubungan dengan ekonomi Allah secara perlambangan. Amin. Sejarah Perjanjian Lama. Oh, sejarah Perjanjian Lama sangat berhubungan. Oh, sangat berhubungan. Amin. Sangat berhubungan dengan ekonomi Allah secara perlambangan. Amin. Baik, di dalam Romawi yang ketiga ini ada kata yang sangat penting, yaitu bahwa sejarah berhubungan, bahkan mengenai berhubungan, sangat berhubungan dengan ekonomi Allah secara perlambangan. Mari kita baca beberapa ayat referensinya. Efesus pasal 3 ayat 9. Dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ayat kedua, 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ayat referensi yang ketiga, 1 Korintus 10 ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Amin. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Jadi dari 3 referensi ini, di dalam Efesus dikatakan ada ekonomi Allah yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah. Lalu dalam 1 Korintus kita melihat bagaimana Rasul Paulus
menggunakan sejarah Perjanjian Lama menyingkapkan, menjelaskan mengenai ekonomi Allah. Mari saudari, saya mengajak kita doa baca Efesus pasal 3 ayat 9. Dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Amin. Oh, dan untuk menyatakan apa isinya. Oh, untuk menyatakan apa isinya. Amin. Tuhan, kami juga perlu Kau menyatakan apa isinya. Tugas penyelenggaraan rahasia. Oh, tugas penyelenggaraan rahasia. Oh, ini adalah tugas penyelenggaraan yang rahasia, yang telah berabad-abad tersembunyi. Oh, telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah. Haleluya. Hari ini telah dinyatakan pada kita tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah. Terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau menyatakan isinya pada kami. Yang tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah. Saudari, karena itu kita perlu ada doa. Ya, ketika kita nanti menikmati berita ini, kita perlu Tuhan menyingkapkan pada kita rahasia yang tersembunyi ini. Amin. Baik, kita lanjutkan Romawi 4 dan 5. Romawi 4, mari kita baca sama-sama. Wahyu intrinsik dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja disingkapkan dan disampaikan melalui perlambangan. Kita ulangi. Wahyu intrinsik dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja disingkapkan dan disampaikan melalui perlambangan. Sini ada dua frase kalimat yang penting. Ada wahyu intrinsik, ini disingkapkan. Yang kedua adalah disingkapkan dan disampaikan melalui perlambangan. Romawi yang kelima, mari kita baca. Kitab-kitab sejarah ditempatkan dalam kitab suci, karena dalam perlambangan kitab-kitab ini memberi kita pandangan yang nyata akan ekonomi Allah. Esensi dari perlambangan Perjanjian Lama adalah ekonomi Allah dengan Kristus dan tubuhnya sebagai pusat dan realitasnya. Amin. Kita ulangi ya. Kita ulangi saja di poin kelima kalimat yang saya highlight ya. Kitab-kitab sejarah ditempatkan dalam kitab suci, dalam perlambangan, ya, memberi kita pandangan yang nyata akan ekonomi Allah. Amin. Nah, saya ajak kita membaca ayat referensinya, Efesus pasal 3 ayat 9. Dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian ayat referensi yang terakhir, Efesus 5 ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Oh, kita doa baca ayat yang terakhir ini ya. Rahasia ini besar. Haleluya. Rahasia ini besar. Amin. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan Kristus dan jemaat. Amin. Baik, terakhir saudari, saya mengajak kita mencoba menghafal 4 poin ya, 5 Romawi dari berita yang pertama ini. Ya, saya buatkan menjadi satu kalimat yang singkat supaya kita bisa bersama-sama menghafalnya. Mari ya. Kita baca dulu, kita baca
2-3 kali, lalu kita coba menghafalnya ya. Satu kitab tentang ekonomi Allah. 2, wahyu intrinsik sejarah. 3, perlambangan sejarah perjanjian lama. 4, wahyu disingkapkan dan disampaikan perlambangan. 5, posisi khusus kitab-kitab sejarah, pandangan nyata ekonomi Allah. Ya, 1 kitab tentang ekonomi Allah. 2, wahyu intrinsik sejarah. 3, perlambangan sejarah perjanjian lama. 4, wahyu disingkapkan dan disampaikan perlambangan. 5, posisi khusus kitab-kitab sejarah, pandangan nyata ekonomi Allah. Nah, coba ya sekali lagi saya akan perjelas supaya kita bisa menghafal sama-sama ya. 1 kitab tentang ekonomi Allah. 2, wahyu intrinsik sejarah. 3, perlambangan sejarah perjanjian lama. 4, wahyu disingkapkan dan disampaikan perlambangan. 5, posisi khusus kitab-kitab sejarah, pandangan nyata ekonomi Allah. Saya harap saudara kita bisa mulai menghafal ya. Kita baca lagi terakhir kali. 1 kitab tentang ekonomi Allah. 2, wahyu intrinsik sejarah. 3, perlambangan sejarah perjanjian lama. 4, wahyu disingkapkan dan disampaikan perlambangan. 5, posisi khusus kitab-kitab sejarah, pandangan nyata ekonomi Allah. Baik saudari, demikianlah sesi DBHT ya. Kita bersama-sama mari kita menikmati pemberitaan di dalam kelas pengayaan. Selamat datang saudara-saudari di dalam kelas pengayaan. Saudara-saudari, minggu ini kita memasuki buku FKKP yang baru, yaitu dengan judul Pengkajian Kristalisasi 1 dan 2 Raja-Raja. Saudara-saudari, buku ini bisa saudara-saudari beli di toko buku Yasparin terdekat, atau saudara-saudari bisa membelinya di Google Play Book. Amin, membeli buku e-booknya. Baik saudara-saudari, kita memasuki minggu yang pertama, yaitu dengan judul Wahyu intrinsik dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja mengenai ekonomi Allah yang disingkapkan dan disampaikan melalui perlambangan. Amen. Saudari, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, kita siapkan hati dan roh kita. Amen. Tuhan Yesus. Amen. Oh Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Amen. Atas kesempatan kami boleh berkumpul bersama-sama. Oh, mendengarkan dan menikmati firman di dalam 1 dan 2 Raja-Raja. Tuhan, sekali lagi kami meminta roh hikmat dan wahyu. Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan terang firman Tuhan yang baru. Kami boleh mendapatkan suplaian hayat Tuhan yang limpah. Tuhan, kami terus membuka bejana kami. Bila wahyu yang kami terima pada malam ini Tuhan. Amen. Wahyu ini juga boleh menjadi penghidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Sebelumnya saudara-saudari, kita menikmati satu kidung, yaitu kidung 751, latihan dan pahala. Sekarang kerajaan suatu latihan, saat Kristus memerintah jadi pahala. Ini hikmat Allah, kini latih kita, rampungkan rencananya, tampil adilnya. Lahir dari Allah untuk meraja, masih perlu dilatih jadi pemenang, bisa memerintah dalam kerajaannya,
agar kerajaannya nyata sempurna. Sekarang belajar taat kuasanya, dengan ketat tanggulangi tutur tindak. Demikian kita berbagian kuasanya, memerintah bangsa bersama putranya, menempuh hidup ketat adil benar, lapang terhadap orang, girang terhadap Allah, biasa hidup dalam realitas kerajaan, bersiap untuk tampil dan memerintah. Bila Kristus datang dengan kerajaannya, beri jabatan raja sebagai pahala. Demikian ekspresikan keadilannya, nyatakan hikmatnya kepada malaikat. Untuk hal ini Rasul giat maju, bayar segala harga, tidak mau tertinggal. Karena ini juga dia anjuri kita, agar kerajaan jadi pahala kita. Tuhan beri anugerah demi kerajaan, berlatih agar kau memberi pahala. Realitas kerajaan latihan kita, manifestasinya menjadi pahala. Amen. Puji Tuhan. Saudari, mari kita menikmati berita yang pertama. Kepada pembawa berita yang pertama dipersilakan. Amen. Amin. Selamat malam saudara-saudari. Syukur kepada Tuhan, kita masih boleh ada kesempatan bersama-sama menikmati firman Tuhan, khususnya di dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Sebelumnya, mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur padamu malam ini, kami boleh masih ada kesempatan bersama-sama mendengar firman-Mu. Kami kembali mengambil darah Adi-Mu, oh Tuhan, untuk membasuh kami dari setiap dosa, pelanggaran kami, sehingga kami dengan penuh keberanian datang menghampiri Dikau Sang Anugerah yang duduk di atas tahta. Kami juga meminta Dikau Bapa yang mulia, menganugerahkan pada kami malam ini roh, hikmat, dan wahyu, sehingga kami boleh, Tuhan, melihat, oh, wahyu intrinsik mengenai ekonomi-Mu yang disingkapkan, diwahyukan melalui perlambangan dalam 2 kitab Raja-Raja ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan, oh Tuhan, kelas kami malam hari ini ke dalam tangan berkat Tuhan, karena Dikau yang berbicara, Dikau yang memberikan berkat, yang menyalurkan hayat kepada setiap kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudari, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Amin. Syukur pada Tuhan, saudara-saudari, kita boleh memasuki seri berita yang lain atau yang baru, yaitu pengkajian kristalisasi dari kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Di dalam berita yang pertama, berjudulkan Wahyu Intrinsik dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja mengenai ekonomi Allah yang disingkapkan dan disampaikan melalui perlambangan. Dari kalimat judul berikut, saudari, kita boleh memperhatikan 3 kata kunci, yaitu
Yang Dibayarin. pertama ada perlambangan, Yang ngomong dibayarin gitu. kemudian wahyu intrinsik, dan juga ekonomi Allah. Jadi di dalam dua kitab ini, 1 dan 2 Raja-Raja, kita di dalam dua kitab Raja-Raja ini kita akan melihat di sana perlambangan-perlambangan yang sesungguhnya mewahyukan satu wahyu intrinsik mengenai ekonomi Allah. Baik, mengenai ekonomi Allah, saudari, kita melihat di tahun ini, mulai dari awal tahun kita telah mendengar berita mengenai kasih karunia Allah dalam ekonomi Allah. Kemudian kita juga ada ekonomi Allah dalam iman. Dan baru saja kita menyelesaikan seri berita mengenai mengambil jalan menikmati Kristus sebagai pohon hayat. Dan pada mulai malam hari ini kita akan memasuki berita dengan judul Wahyu Intrinsik mengenai ekonomi Allah. Kalau kita melihat dan menimbang seluruh berita-berita yang telah kita lalui dari awal tahun ini, saudari, sesungguhnya kita bisa melihat bahwa saudara-saudara kita sungguh berbeban membawa kita kembali kepada ekonomi Allah, yang mana merupakan ministry dari para rasul di dalam perjanjian yang baru. Kita melihat di sana sarana dari ekonomi Allah ini adalah kasih karunia. Kemudian ruang lingkup dari ekonomi Allah ini adalah dalam iman. Dan jalan untuk merampungkan ekonomi Allah ini yaitu melalui menikmati Kristus atau makan Kristus sebagai pohon hayat. Amin. Nah, saudari, malam hari ini berita yang akan kita lihat adalah di bawah pengkajian kristalisasi. Karena itu terlebih dahulu kita akan melihat makna dari kata kristal ini. Kristal ini mengacu kepada sesuatu yang diekstraksi, suatu substansi dalam bentuk yang paling murni. Karena itu, malam hari ini kita perlu diselamatkan dari kategori sekedar mempelajari Alkitab untuk diselamatkan ke dalam kategori yang lain, yaitu masuk ke dalam Allah Tritunggal untuk menjamah hatinya dan ekonomi kekalnya di dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja ini. Saudari, kalau kita melihat, pertama-tama Alkitab adalah satu buku yang luar biasa. Seorang bapak gereja, yaitu Santo Agustinus, pernah berkata bahwa Perjanjian Baru tersembunyi di dalam Perjanjian Lama, dan Perjanjian Lama dinyatakan dalam Perjanjian Baru. Sesungguhnya, Perjanjian Lama adalah kitab tentang lambang dan tanda dari ekonomi kekal Allah. Sementara Perjanjian Baru adalah kitab yang berisi realitas dan penggenapan dari ekonomi kekal Allah. Karena itu kita bisa melihat dari bagian di layar kita bahwa sesungguhnya Alkitab merupakan satu buku yang adalah satu kesatuan yang utuh. Meskipun memiliki dua bagian di dalamnya, namun itu bukanlah dua bagian yang terpisah. Mereka adalah satu kesatuan membicarakan mengenai ekonomi Allah. Sebelum kita memasuki butir-butirnya, saudari, kita melihat pandangan sekilas dari berita yang pertama pada malam ini. Dari kelima Romawi yang ada di dalam berita ini, kita boleh membaginya ke dalam dua bagian besar. Bagian yang pertama adalah mengenai pandangan umum dari wahyu intrinsik ekonomi Allah, yang terdiri dari dua Romawi. Romawi pertama membicarakan pandangan mengenai wahyu intrinsik ekonomi Allah ini secara umum dari keseluruhan Alkitab. Sementara di Romawi yang kedua kita melihat secara
dalam Romawi yang pertama ini, saudari, kita melihat yang di poin A bahwa perjanjian lama adalah gambaran, sementara perjanjian baru adalah definisi dan penggenapan dari ekonomi Allah. Di mana ekonomi Allah ini memiliki Kristus yang adalah pusat dan realitasnya. Seperti yang dikatakan di poin B. Dan di poin C memberitahu kita bahwa ekonomi Allah ini adalah kunci Alkitab. Jadi inilah pandangan dari Alkitab tentang ekonomi Allah. Dan di Roma yang kedua kita melihat bahwa kitab 1 dan 2 Raja-Raja menunjukkan pada kita bukan bahwa dua kitab ini bukan mengenai fakta-fakta sejarah, melainkan mengenai wahyu intrinsik yang menyingkapkan bagaimana ekonomi Allah dilaksanakan oleh umat pilihannya di bumi. Mohon maaf. Nah, saudari, bagaimana ekonomi Allah ini dilaksanakan oleh umat pilihannya di bumi? Karena di dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja, sesungguhnya kitab ini ditulis dalam inspirasi Roh Allah dengan cara yang berhubungan dengan ekonomi kekal Allah. Di mana kita melihat di dalam catatan dua kitab ini, kesan yang paling mendalam adalah Daud dan Salomo. Lalu ada juga Salomo dan Bait. Karena itu kita perlu melihat hubungan antara kitab-kitab sejarah dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bahwa hubungan ini tidak lain adalah ekonomi Allah bagi Kristus dan bagi tubuh Kristus. Selanjutnya, di bagian yang kedua, kita akan melihat mengenai perlambangan secara detail yang terdiri dari 3 Romawi yang terakhir. Di mana di Romawi yang ketiga kita akan melihat benang merah seluruh Alkitab. Nah, saudari, di dalam atau di bawah poin Romawi ini kita melihat pertama-tama bahwa Perjanjian Lama sekali lagi adalah gambaran yang bersifat perlambangan. Sementara Perjanjian Baru adalah penggenapan praktis dari ekonomi Allah ini. Kemudian kita akan melihat dari poin B, C, D, dan E adalah pembagian dari 4 kategori kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, yaitu pertama adalah kita memiliki 5 kitab lambang dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Kemudian kita juga memiliki 12 kitab sejarah dari kitab Yosua sampai kitab Ester. Kemudian ada 5 kitab puisi, yaitu kitab Ayub sampai Kidung Agung. Dan yang terakhir, kita memiliki 17 kitab nubuat dari kitab kitab Yesaya sampai kitab Maleakhi. Di mana 17 ini juga bisa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 5 nabi besar dan 12 nabi kecil. Sedangkan dalam Perjanjian Baru dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah kitab Injil dari Matius sampai Yohanes. Kemudian ada kitab Kisah Para Rasul. Dan yang terakhir, kitab surat kiriman dari Roma sampai Wahyu. Di mana dari 3 kategori Perjanjian Baru ini, intinya adalah Roh Pemberi Hayat. Kemudian di Roma yang keempat kita akan melihat 8 perlambangan yang menyingkapkan wahyu intrinsik di dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Perlambangan pertama adalah sejarah Israel. Perlambangan kedua adalah Israel itu sendiri. Perlambangan yang ketiga adalah Daud dan Salomo. Perlambangan keempat kita ada Bait. Perlambangan kelima ada Nabi Elisa. Perlambangan keenam kita melihat Isabel di sana. Kemudian perlambangan ketujuh istana raja dan bait Allah. Sedangkan perlambangan ke-8 adalah raja-raja. Dan terakhir dalam Romawi yang kelima kita memiliki perkataan kesimpulan atau satu penegasan bahwa kita perlu memiliki pandangan yang nyata akan ekonomi Allah.
di mana ekonomi Allah ini adalah esensi dari perlambangan Perjanjian Lama tentang Kristus dan tubuh Kristus sebagai pusat dan realitas ekonomi Allah. Baik, kita memasuki bagian yang pertama, yaitu pandangan umum dari wahyu intrinsik ekonomi Allah. Di dalam Romawi yang pertama, saudara-saudari, ada satu kalimat yang benar-benar menerangi kita. Ya, dikatakan di sini Alkitab adalah satu kitab tentang ekonomi Allah. Alkitab bukanlah kitab yang berisikan hanya sekedar perintah-perintah, ajaran-ajaran, atau filosofi, atau kebudayaan, sejarah, dan lain sebagainya. Saudara-saudari, malam hari ini kita kembali melihat bahwa Alkitab adalah satu kitab tentang ekonomi Allah. Di dalam Alkitab ini mewahyukan kepada kita bahwa Allah, Dia adalah Allah yang memiliki kehendak atau kerelaan kehendaknya. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 5, yaitu kesukaan, kesenangan hatinya, hasrat hatinya. Berdasarkan kehendaknya ini, hasrat hatinya, Allah membuat sebuah tujuan, atau di dalam Efesus pasal 3 ayat 11, di sana diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai maksud abadi. Di dalam bahasa aslinya mengacu pada tujuan jamak. Jadi dari kehendak Allah menetapkan, membuat sebuah tujuan. Nah, mengikuti hal ini, Allah kemudian membuat sebuah rapat seperti yang tersirat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 ketika Allah hendak menciptakan manusia. Dan hasil dari rapat ilahi ini adalah ekonomi Allah, yang adalah pengaturannya untuk mencapai tujuannya dan untuk menggenapkan kehendak hatinya. Nah, saudari, sampai pada poin ini, saya ingin membacakan untuk saudara-saudari dari catatan kaki dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang keempat, catatan kaki 3 mengenai tata hidup keselamatan, supaya membantu saudara-saudari lebih memahami dan disegarkan kembali mengenai apa itu ekonomi Allah. Dikatakan di sini, tata hidup dalam iman, bahasa aslinya ekonomi Allah dalam kepercayaan. Bahasa Yunaninya berarti hukum rumah tangga, mengandung arti pembagian. Di dalam kurung di sana dikatakan kata dasarnya seakar dengan padang rumput dalam Yohanes pasal 10 ayat 9. Mengandung arti membagi-bagikan padang rumput kepada kawanan domba. Mengacu kepada kepengurusan rumah tangga, pemerintahan rumah tangga, dan bentuk turunannya, pengaturan pemerintahan, rencana, atau ekonomi. Sebab itu istilah ini juga berarti ekonomi keluarga. Jadi ekonomi Allah dalam kepercayaan ialah ekonomi keluarga Allah. Pemerintahan keluarga Allah, yaitu menyalurkan dirinya dalam Kristus ke dalam orang-orang yang dipilihnya, supaya dia bisa mendapatkan satu rumah untuk mengekspresikan dirinya. Rumah ini adalah gereja, tubuh Kristus. Dan ministry Rasul berintikan ekonomi Allah ini. Amin. Karena itu, saudari, kita melihat di ayat-ayat yang ada di outline kita, di sana ada Kejadian pasal 1 ayat 1 yang menunjukkan pada kita bahwa permulaan dari Alkitab atau bagian pertama dari Alkitab dibuka dengan Allah sendiri. Puji Tuhan. Kemudian, seperti yang tadi kita jelaskan, Allah kita memiliki kehendak. Kemudian dari kehendak itu dia menetapkan tujuan. Kemudian dia mengadakan satu rapat ilahi di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, di mana Tuhan Allah berfirman, baiklah kita. Ya, jadi ini adalah menyiratkan satu rapat
yang menghasilkan satu keputusan. Di sini adalah berhubungan dengan penciptaan manusia, dan pada akhirnya kita melihat di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 2, yaitu manusia yang diciptakan di awal di dalam menurut gambar dan rupa Allah, yang di dalam perjanjian baru telah ditebus, dilahirkan kembali, kemudian ditransformasi, diserupakan, dimuliakan, pada akhirnya menjadi Yerusalem yang baru, menjadi mempelai perempuan Kristus. Kita lihat di dalam poin A, menjelaskan pada kita bahwa Alkitab adalah satu kitab tentang ekonomi Allah, di mana perjanjian lama adalah gambarannya, dan perjanjian baru adalah definisi dan penggenapan penuh. Saudara-saudari, kita tidak bisa kekurangan salah satu halnya. Gambaran juga penting, karena gambaran ini akan memberikan kepada kita pemahaman mengenai hal-hal yang didefinisikan dan digenapkan dalam perjanjian baru. Kemudian di poin B kita melihat pusat dan realitas dari ekonomi Allah ini adalah Kristus. Karena itu ekonomi ini bisa kita katakan adalah mengenai Kristus, Anak Allah yang Al-Muhid. Kesukaan Allah ada di dalam Dia. Kegemaran Allah bersama dengan Dia. Ekonomi kekal ini, saudara-saudari, semuanya berhubungan dengan Kristus ini. Dan Kristus ini, puji Tuhan, setelah Dia berinkarnasi, melewati maut dan kebangkitan, Ia sekarang diperbesar, mencakup seluruh orang percaya untuk menjadi tubuhnya, untuk menjadi organismenya. Jadi hari ini kita telah dibawa masuk ke dalam kegemaran Allah. Gereja sebagai tubuh Kristus bukanlah sesuatu yang terpisah dari Kristus. Sebaliknya adalah bagian dari Kristus, yang adalah perbesaran dari Kristus, yang adalah pusat dan realitas dari ekonomi Allah. Karena itu puji Tuhan, hari ini kita juga berbagian di dalam ekonomi Allah ini. Saudari, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, di sana memberitahu pada kita bahwa Tuhan Yesus, Dia berkata, "Akulah realitas," atau kebenaran. Kemudian di dalam Kolose 1 ayat 15, di sana dikatakan bahwa Dia, mengacu pada Kristus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Puji Tuhan, Dialah pusat dan realitas dari ekonomi Allah ini. Dia perlu menjadi yang utama. Dan terakhir, Kolose 3 ayat 11, di sana memberitahu pada kita bahwa di dalam manusia baru, adalah realitas hidup gereja hari ini, Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kita perlu menengadah pada Tuhan supaya Dia menggenapkan hal ini di tengah-tengah kita. Kemudian masuk dalam poin C, kita melihat bahwa ekonomi Allah ini adalah kunci Alkitab, di mana Allah Tritunggal dengan rencana dan pengaturannya untuk menyalurkan dirinya sendiri dalam Trinitas ilahinya ke dalam umatnya yang telah dipilih, ditebus, dan dilahirkan kembali sebagai hayat mereka, suplai hayat mereka, dan segala sesuatu mereka, untuk menjadikan mereka ekspresi korporatnya, mula-mula sebagai tubuh Kristus, dan pada akhirnya sebagai Yerusalem baru. Bila kita melihat di bagian ini, di dalam poin C yang kedua, di sana dikatakan jika kita melihat kunci ini dan menggunakan kunci ini, yang adalah ekonomi Allah, maka hasilnya, saudara-saudari, Alkitab bagi kita akan menjadi sebagaimana adanya Alkitab bagi Allah. Kita tidak seharusnya membaca Alkitab menurut diri kita sendiri. Kita tidak seharusnya membaca menurut latar belakang kita atau situasi kita.
Kita perlu membaca firman-Nya menurut bagaimana Allah membicarakannya dan bagaimana Allah ingin mewahyukannya kepada kita. Karena itu kunci ini sangat penting, saudari. Penting bagi kita memiliki kunci ekonomi Allah ini untuk membuka setiap kitab di dalam Alkitab. Kita melihat di ayatnya di sana di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-44 sampai 46. Di sana adalah berbicara ketika Tuhan Yesus pada awalnya dia berbicara pada dua murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Di ayat 27 di sana Tuhan berkata bahwa ia menjelaskan pada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi di sini menunjukkan seluruh perjanjian lama. Dan ini membuktikan bahwa seluruh perjanjian lama tidak lain berbicara mengenai diri Kristus sendiri. Kemudian di dalam ayat ini 44 sampai 46 Tuhan lanjut berbicara pada murid-murid yang lain. Kemudian di sana dikatakan bahwa semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Saudara-saudari, sekali lagi, bila kita memiliki seluruh kitab-kitab ini bersama, itu artinya kita memiliki seluruh kitab perjanjian lama. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata, semua yang ada tertulis tentang aku. Artinya apa, saudari? Seluruh perjanjian lama menuliskan tentang Kristus. Nah, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Kita perlu. Sini dikatakan, ayat 45, Tuhan membuka pikiran mereka. Dengan demikian, kita bisa mengenal, melihat tentang Kristus yang adalah pusat dan realitas dari ekonomi kekal Allah. Karena itu, saudari, kita perlu berdoa pada Tuhan. Mohon Tuhan pada malam hari ini benar-benar mengaruniakan pada kita roh hikmat dan wahyu, dan menjadikan mata hati kita terang, supaya kita boleh mengenal ekonomi kekal Allah ini, di mana Kristus adalah pusat dan realitasnya menjadi kunci dari seluruh Alkitab, membuat seluruh Alkitab terbuka bagi kita. Amin. Kita masuk dalam Romawi yang kedua, yaitu dari sudut pandang kitab 1 dan 2 Raja-Raja, memberitahu pada kita bahwa dua kitab ini adalah mengenai wahyu intrinsik. Ya, wahyu intrinsik mengenai apa? Di dalam poin A, di sana dikatakan bagaimana ekonomi kekal Allah ini dilaksanakan oleh umat pilihannya di bumi. Saudara-saudari, setelah orang-orang Israel memasuki tanah permai, yang tercatat di dalam kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Sekarang, kitab-kitab sejarah ini mewahyukan pada kita bagaimana orang-orang Israel dapat menduduki, dapat menikmati tanah permai ini. Mohon maaf, mereka telah mewarisinya. Jadi mereka telah memasukinya. Dan kitab-kitab sejarah ini adalah untuk menyingkapkan pada kita bagaimana ekonomi kekal Allah dulu dilaksanakan oleh orang-orang pilihannya di bumi. Saudara-saudari, kita sekarang boleh dikatakan juga berada di tanah permai. Dalam artian tertentu, kita ada dalam hidup gereja. Kita ada di dalam pemulihan Tuhan. Kita telah dibawa keluar dari Mesir, dari padang gurun, dan hari ini kita telah ada di tanah permai. Namun saudara-saudari, bagaimana kita hari ini menikmati tanah permai ini? Tanah permai ini adalah sebuah lambang dari Kristus yang al-muhid. Pertanyaannya hari ini, apakah kita sudah menikmati Kristus yang al-muhid ini sebagaimana seharusnya? Atau justru kita menyia-nyiakan tanah permai? Saudara-saudari,
kita perlu merebut tanah, menduduki tanah, menikmati tanah. Di dalam kehidupan kita setiap hari, kita perlu menikmati Kristus yang al-muhid dengan kekayaannya yang tidak terduga di dalam setiap aspek penghidupan kita. Karena itu, di sini bagaimana ekonomi kekal Allah dilaksanakan oleh umat pilihannya di bumi adalah menunjukkan bagaimana hari ini kita menikmati Kristus. Oh, puji Tuhan, Dia adalah yang al-muhid. Dia adalah tanah permai kita yang sejati. Amin. Kemudian, di dalam poin yang ke B, di sana menunjukkan pada kita bahwa kitab 1 dan 2 Raja-Raja ini ditulis di dalam inspirasi Roh Allah berhubungan dengan ekonomi kekal Allah. Seperti tadi kita sudah ketahui, saudara-saudari, bahwa ekonomi Allah ini sepenuhnya berhubungan dengan Kristus, yang mana Kristus adalah pusat dan realitas ekonomi kekal Allah. Dan Kristus ini dilambangkan di poin yang selanjutnya oleh Daud dan Salomo. Jadi dua tokoh ini, Daud dan Salomo, adalah lambang dari Yesus Kristus. Di dalam Perjanjian Baru memberitahu pada kita bahwa Yesus Kristus, Dia adalah anak Daud. Dia adalah Salomo yang lebih besar. Ini membuktikan bahwa kitab Raja-Raja berhubungan dengan ekonomi Allah. Kemudian kita juga melihat perlambangan Salomo dan bait. Saudara-saudari, kita tahu bahwa bait Allah melambangkan Kristus pertama-tama dan juga melambangkan gereja sebagai tubuh Kristus. Nah, hari ini kehidupan orang Israel sangat berhubungan dengan bait ini. Bahkan mereka hari ini menunggu waktu yang tepat untuk membangun ulang bait ini di gunungnya, di tempat yang tepat. Kehidupan mereka sepenuhnya berpusat memperhatikan bait ini. Dan kita tahu sebelum Tuhan datang kembali, bait akan terbangun. Saudari, itu adalah pada sisi fisik atau jasmaninya. Tetapi pada sisi rohani, realitas dari bait itu adalah gereja, tubuh Kristus. Dan gereja tubuh Kristus juga harus terbangun. Jadi ketika kita membicarakan sejarah tentang Daud, Salomo, kita membaca sejarah mereka, kita secara langsung terhubung kepada ekonomi kekal Allah. Amin. Ya, jadi di poin E menunjukkan kita perlu melihat hubungan dari kitab-kitab Perjanjian Lama, kitab-kitab sejarah dengan kitab Perjanjian Baru. Di mana hubungan ini adalah ekonomi Allah bagi Kristus dan bagi tubuh Kristus. Kita memasuki bagian yang kedua yang berbicara perlambangan secara detail. Di Romawi yang ketiga, saudari, kita melihat seperti kita katakan di awal, bahwa kita akan dibawa memasuki benang merah yang ada di dalam seluruh Alkitab, dimulai dari Perjanjian Lama. Dan ini menunjukkan pada kita bahwa seluruh sejarah Perjanjian Lama berhubungan dengan ekonomi Allah secara perlambangan. Ayat-ayatnya di sana di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7, di sana menunjukkan pada kita bahwa Paskah yang ada di dalam Perjanjian Lama sesungguhnya adalah lambang dari Kristus kita hari ini. Puji Tuhan. Di sana memberitahu pada kita anak domba Paskah, atau dalam bahasa aslinya adalah Paskah. Paskah kita yaitu Kristus. Jadi Kristus, Dia adalah Paskah kita yang sejati. Dia adalah penggenapan, Dia adalah realitas dari lambang Paskah di dalam Perjanjian Lama. Kemudian 1 Korintus 10 ayat 6 juga memberitahu pada kita bahwa apa yang terjadi dengan orang-orang Israel di Perjanjian Lama. Dikatakan di ayat-ayat sebelumnya, apa yang terjadi pada mereka, semuanya itu telah terjadi
sebagai contoh, dalam bahasa aslinya adalah lambang-lambang bagi kita untuk memperingatkan kita. Sekali lagi dari ayat ini kita bisa melihat bahwa sejarah Perjanjian Lama sangat berhubungan dengan ekonomi Allah secara perlambangan. Di poin A, kembali memberitahu pada kita Perjanjian Lama adalah gambaran yang bersifat perlambangan, di mana Perjanjian Baru adalah penggenapan praktis dari ekonomi kekal Allah. Jadi apa yang dilambangkan dalam Perjanjian Lama digenapkan dalam Perjanjian Baru. Saudara-saudari, perlambangan sangatlah penting. Jika kita tidak mengenal lambang, kita tidak dapat menerapkan lambang, maka kita akan kehilangan banyak. Karena itu, dalam berita pertama ini kita ingin melihat wahyu intrinsik dari dua kitab ini, yaitu 1 dan 2 Raja-Raja, mengenai ekonomi Allah yang diwahyukan dan disampaikan melalui perlambangan. Kita perlu belajar. Jangan meremehkan lambang-lambang itu. Jangan menghapuskannya, jangan mengambilnya sebagian. Kita harus belajar untuk memahami lambang-lambang tersebut dan tidak membuang lambang-lambang tersebut. Amin. Kemudian kita akan melihat secara sekilas hubungan dari Perjanjian Lama sampai ke Perjanjian Baru melalui benang merah yang terdapat di dalam seluruh Alkitab, yang mana tidak lain adalah ekonomi Allah. Yang pertama, dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan, menyingkapkan kepada kita Allah Tritunggal yang terwujud dalam Kristus sebagai pusat dan keliling ekonomi kekalnya, dan juga menyingkapkan Kristus sebagai berkat dan segala sesuatu bagi umat pilihan Allah Tritunggal. Jadi saudari, dari 5 kitab lambang ini, Kejadian sampai kitab Ulangan, kita bisa katakan kita melihat 2 hal di dalam ekonomi Allah ini, yaitu Allah Tritunggal terwujud dalam Kristus, ya, menjadi pusat dan keliling. Dan yang kedua, kita melihat Kristus jadi berkat dan segala sesuatu bagi umat pilihan Allah Tritunggal. Jadi ketika kita memasuki ekonomi Allah, benang merah dari seluruh Alkitab ini, kita akan melihat apa adanya Allah, bukan hanya bagi ekonominya, namun juga bagi kita, termasuk apa yang Allah kerjakan. Kemudian kita melihat yang berikutnya dari kitab Yosua sampai kitab Ester, 12 kitab sejarah. Menyingkapkan kepada kita pergerakan Allah Tritunggal di dalam umat pilihannya untuk memiliki, mewarisi, dan menikmati Kristus yang al-muhid, yang dijanjikannya sebagai negeri yang baik. Jadi di sini kita boleh garis bawahi pergerakan Allah Tritunggal. Jadi kita melihat pergerakan Allah Tritunggal ini di dalam 12 kitab sejarah, di mana membuat umat pilihannya ini memiliki, mewarisi, dan menikmati Kristus. Selanjutnya, di dalam 5 kitab puisi, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung, di sana menyingkapkan pada kita bahwa Kristus adalah kesempurnaan yang unik yang dikejar umat pilihan Allah, dan kepuasan yang unik yang didapatkan dan dinikmati umat pilihan Allah. Saudara-saudari, semoga Kristus yang disingkapkan dalam 5 kitab puisi ini juga menjadi Kristus yang demikian bagi kita. Ya. Kristus yang menjadi kesempurnaan yang unik yang kita kejar, dan menjadi kepuasan yang unik yang kita dapatkan dan nikmati hari ini. Kemudian di dalam 17 kitab nubuat, dari kitab Yesaya sampai kitab Maliaki, kita melihat Allah Tritunggal telah menjadi seorang manusia Allah untuk merampungkan penebusan yang penuh bagi penggenapan ekonomi kekalnya yang akan rampung dalam langit baru dan bumi baru. Syukur pada Tuhan, di sini kita melihat Allah Tritunggal menjadi seorang manusia Allah
Haleluya. Dan kalau kita melihat saudari di dalam 17 kitab nubuat ini juga menyinggung mengenai langit baru dan bumi baru di dalam perlambang. Kemudian kita masuk dalam perjanjian baru. Yang pertama adalah kitab Injil. Dari Injil Matius sampai Injil Yohanes menyingkapkan pada kita bahwa Allah Tritunggal telah melalui proses dan rampung menjadi Roh pemberi hayat yang al-muhid. Puji Tuhan. Ya, hal ini jelas bagi kita, disingkapkan, ditunjukkan oleh 4 kitab Injil. Kemudian kitab Kisah Para Rasul menyingkapkan Roh pemberi hayat yang al-muhid ini menyebarkan dirinya sebagai realitas Kristus yang adalah perwujudan Allah untuk menghasilkan gereja Allah. Jadi sekali lagi di sini kita bukan hanya melihat apa adanya Allah, kita juga melihat apa yang Allah kerjakan bagi ekonominya dan bagi kita. Di mana dia sebagai Roh pemberi hayat yang al-muhid, dia menyebarkan dirinya, dia menghasilkan gereja-gereja Allah. Dan terakhir, dalam kitab-kitab kiriman ya, dari Roma sampai Wahyu menyingkapkan Roh pemberi hayat yang al-muhid ini membangun gereja-gereja melalui transformasi ke dalam organisme dari Allah Tritunggal yang rampung sebagai tubuh Kristus yang akan rampung dalam Yerusalem baru sebagai perbesaran kekal dari Allah Tritunggal yang rampung. Puji Tuhan. Ya, jadi saudari, ekonomi Allah ini bisa kita lihat menghubungkan seluruh perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ekonomi Allah adalah satu garis yang berjalan sepanjang seluruh Alkitab. Karena itu, saudara-saudari, ekonomi Allah ini tidak boleh sekedar menjadi sesuatu yang kita pelajari, atau kita berusaha hafalkan, atau kita memiliki sedikit kesan terhadap. Ekonomi Allah haruslah diinfuskan, haruslah mendarah daging, dan tersusun ke dalam diri kita. Sampai pada satu titik di mana kita bisa membukakan seluruh kitab apapun di dalam Alkitab. Saudara-saudari, karena itu semoga berita malam hari ini sekali lagi Tuhan kembali mencelikkan mata kita supaya kita boleh melihat dari perlambangan yang tertulis dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja ini, kita boleh melihat wahyu yang intrinsik mengenai ekonomi Allah. Dan bukan hanya kita melihat, kita juga mohon visi wahyu ini. Wahyu yang kita lihat menjadi visi yang mengendalikan hidup kita. Sama seperti satu kidung, dalam buku kidung kita di suplemen, di sana core-nya memberitahu kita visi ekonomi Allah ini moga terukir di hati. Sorotku agar rohku bangkit dan kuat. Buat kita menjadi serupa dengan gambarnya meraja di dalam hayat. Datangkan kerajaan dan kuasa. Saudara-saudari, semoga malam hari ini kita betul-betul ada doa di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan menerangi mata kita. Puji Tuhan, saya berhenti sampai di sini, akan dilanjutkan oleh saudara kita. Amin. Amin. Saudara-saudari, sebelum kita menikmati sesi yang kedua, kita kembali menyanyikan kidung 778, Manifestasi Akhir, Mempelai Perempuan dan Kemah Pertemuan. Dalam seluruh Alkitab banyak lambang kaum saleh, beri mempelai Allah gemar.
semua lambang gereja dalam perjanjian lama mempelai itu kepuasan bangunan tuh memerintah umat Allah zaman dulu disebut Allah jodohnya kota Allah rumah Allah terbangun di tengah mereka manusia Allah Sang Kristus datang beri mempelai lagi dengan hayatnya lahir ulang insan menjadi jodohnya Kristus dalam kebangkitan beri salom bangun bait tempat Allah bersemayam rampungkan semua kehendaknya gereja mempelai Kristus di dalamnya dia bergemar tempat kediaman Allah Allah semayam tertampilkan Yerusalem baru kelak kegenapan yang sempurna dari lamban bait mempelai merampungkan rencananya mempelai padanan Kristus yang ekspresikan dirinya juga tabernakel Allah tempat semayam memerintah perampungan yang sempurna karya Allah dalam insan ekspresinya yang mulia ilahinan limpah kekal. Amen. Puji Tuhan. Mari saudara-saudari kita menikmati sesi yang kedua. Kepada pembicara kedua dipersilakan. Amen. Amin. Terima kasih. Saudara-saudari, puji Tuhan. Kita mulai minggu ini menikmati pengkajian kristalisasi 1 dan 2 Raja-Raja. Tadi Saudara Joko sudah memulai untuk memperlihatkan kepada kita hubungan berita-berita yang kita nikmati dari awal tahun ini sampai kristalisasi 1 dan 2 Raja-Raja. Penekanannya adalah ekonomi Allah, di mana melalui kitab 1 dan 2 Raja-Raja, kita dibawa kepada wahyu intrinsik ekonomi Allah, di mana kasih karunia sebagai sarananya. Ruang lingkupnya adalah iman, dan perampungannya melalui mengambil jalan menikmati Kristus sebagai pohon hayat. Dengan demikian, kita berbagian di dalam perampungan ekonomi Allah. Saya ingin mengajak saudara-saudari kita banyak berdoa untuk 3 bulan ini, 12 minggu ini, agar kitab 1 dan 2 Raja-Raja benar-benar disingkapkan bagi kita.
Sebenarnya supaya kita bisa menggali lebih banyak kekayaan yang ada di dua kitab ini, di dalam kasih, saya menganjurkan saudara-saudari untuk membaca lebih dulu kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Tanpa kita membaca Alkitab, maka memasuki kristalisasi ini tidak akan membawa kita terlalu paham apa hubungan kristalisasi dengan kitabnya. Kita mungkin menikmati berita kristalisasi, tapi kita tidak pernah tahu apa yang disampaikan di Alkitab. 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja. Saudari, pertanyaan saya sederhana. Sebenarnya siapa yang menulis kitab Raja-Raja? Kalau kita tidak baca Alkitab, khususnya Alkitab versi pemulihan, kita tidak tahu siapa ya yang menulis kitab Raja-Raja. Diduga adalah Nabi Yeremia. Kapan ditulisnya? Adalah ketika bangsa Israel terbuang di tanah Babel. Kemudian 1 Raja-Raja ada berapa pasal? Dari 1 Raja-Raja ada 22 pasal. Kemudian 2 Raja-Raja ada 25 pasal. Total ada 47 pasal. Nah, dari 47 pasal ini berbicara mengenai raja-raja. Sebenarnya ada berapa raja yang dibahas? Saudara-saudari harus baca Alkitab. Dari 47 pasal ini membahas raja-raja Israel, itu ada 41 raja. Di mana 41 raja itu terdiri dari 3 raja pertama, di mana 3 raja ini adalah berkuasa di atas seluruh Israel. Siapa saja? Tentu Saul, kemudian Daud, dan Salomo. Ini adalah 3 raja yang menguasai seluruh Israel. Tetapi setelah itu terjadi perpecahan, di mana Israel terbagi 2. Yang ada di selatan disebut Yehuda, dan yang ada di utara. Dan kebetulan jumlahnya sama. Yang di selatan 19, yang di utara 19. Jadi ada 38 raja. 38 ditambah 3 adalah 41 raja. Khusus yang di selatan adalah 19 raja dimulai dari Rehabiam sampai Sedekia. Kemudian yang di utara dari Yerobeam sampai Hosea, 19 raja. Nah, saudara-saudari, dari 41 raja ini, kita melihat ada 9 raja baik, termasuk Daud, tetapi mayoritas 30 raja itu adalah jahat. Dan ada 2 yang setengah baik, setengah jahat, yaitu Salomo dan Yehu. Namun, tentu di dalam kristalisasi, kita hanya melihat hal-hal yang kristal. Di sana memberitahu kepada kita apa yang disajikan di dalam sejarah itu yang memberi satu perlambangan untuk menyingkapkan wahyu intrinsik. Maka setelah membaca 2 kitab ini, di dalam kasih saya menganjurkan saudara-saudari membaca pelajaran hayat kitab Raja-Raja. Pelajaran hayat
kitab Raja-Raja itu ada 23 berita. Nah, saudara-saudari, 47 pasal, 23 berita pelajaran hayat, ditambah 12 berita kristalisasi, maka 1 dan 2 Raja-Raja ini akan kita dapatkan dengan segala kekayaannya. Apakah waktunya cukup? Sangat cukup. Karena kita menikmati, menggali 2 kitab ini selama 3 bulan, 12 minggu. Itu artinya ada 84 hari. 84 hari. Andai kata 1 hari baca 1 pasal, itu hanya 47 pasal. Padahal kita masih punya 84 hari. Nah, lalu sisanya kita baca 1 hari, 1 berita pelajaran hayat. Itu kalau ditotal baru 70 hari. Nah, saudara-saudari, mari kita gunakan waktu-waktu kita, jangan hanya memegang kristalisasi lalu merasa itu sudah sangat cukup. Belum, saudara-saudari. Karena kita masih perlu melihat fakta Alkitabnya. Kemudian saudara Lee membawa kita melihat kekayaan hayat yang ada di 2 kitab ini. Dan melalui 12 minggu ini, kita melihat 12 kristal yang ada di dalam 2 kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Semoga Tuhan memberi kita satu selera rohani untuk mau membaca, untuk mau menggali, menikmati, merenungkannya. Nah, sehingga apa yang kita bahas bukan hanya sekedar suatu pembahasan, tetapi firman Tuhan makin tersusun di dalam kita, dan itu memberi dampak. Kita diubah, dan kita makin bertumbuh. Sehingga ekonomi Allah bukan lagi slogan, bukan lagi satu term, istilah, suatu definisi yang kita bisa hafal. Tetapi ekonomi Allah mempengaruhi secara langsung kehidupan kita sehari-hari. Mempengaruhi langsung pelayanan kita dalam gereja. Mempengaruhi langsung interaksi kita di dalam keluarga. Interaksi kita dengan orang lain. Interaksi kita dengan kaum saleh dan sebagainya. Sehingga kita benar-benar disusun dan menjadi ekspresi dari ekonomi Allah dan berbagian di dalam perampungannya. Baik, ini adalah perkataan awal sebelum saya melanjutkan di outline Romawi yang keempat dan Romawi yang kelima. Saudari, saya akan share screen. Ya, berita pertama ini ada 3 penekanan yang kita perlu perhatikan, dan ini adalah panduan untuk membawa kita menikmati 11 berita berikutnya. Yaitu kata pertama adalah perlambangan. Kedua adalah wahyu intrinsik, dan ketiga adalah ekonomi Allah. Semua yang dibahas di dalam 2 kitab ini adalah perlambangan. Perlambangan yang menyingkapkan, menyampaikan wahyu intrinsik tentang ekonomi Allah. Nah, kemudian 12 berita ini saya bagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama adalah malam ini atau minggu ini adalah berita pendahuluan yang menekankan perlambangan, wahyu intrinsik, ekonomi Allah. Saudari, yang kita dapatkan di dalam 1 dan 2 Raja-Raja ini adalah banyak perlambangan. Setidaknya nanti kita melihat ada 8 perlambangan. Tetapi perlambangan ini
membantu kita untuk melihat wahyu. Untuk itu kita perlu berdoa agar Tuhan memberi kita roh hikmah dan wahyu. Tetapi wahyu tentang apa? Wahyu tentang ekonomi Allah. Dan sesungguhnya Alkitab adalah satu kitab tentang ekonomi Allah. Ekonomi Allah adalah kunci untuk membuka 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Haleluya. Inilah benang merah yang kita dapatkan. Inilah kunci yang membuka 66 kitab di seluruh Alkitab, yaitu ekonomi Allah. Kemudian kita lanjut di bagian kedua, mulai minggu depan, berita kedua sampai berita kelima, kita melihat ada perlambangan dari beberapa figur penting yang ada di 1 dan 2 Raja-Raja. Yaitu ada 2 nabi besar, Nabi Elia, Nabi Elisa. Dan tentu Raja Salomo yang kita bisa lihat di aspek positifnya dan di aspek negatifnya. Kemudian bagian ketiga adalah dari berita ke-6 sampai berita ke-9. Ini ada 4 berita yang khusus membahas mengenai perlambangan bait Allah. Di mana dari bait Allah kita perlu melihat bukan sekedar suatu gedung fisik, tapi bait Allah harus menjadi kehidupan kita dan membawakan pembangunan. Lalu apa saja bahannya? Dan bagaimana bait itu bertumbuh sampai bait itu dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Saudara-saudari, kita perlu melihat wahyu intrinsik mengenai bait Allah ini. Baik, kemudian bagian keempat adalah berita ke-10 sampai berita ke-12 berbicara mengenai pemulihan Tuhan. Ini adalah 4 berita lagi, 3 berita tentang bagaimana mengimplementasikan wahyu intrinsik ekonomi Allah dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja bagi kita yang hari ini ada di dalam pemulihan Tuhan. Saudara-saudari, semoga 3 bulan ini kita betul-betul mendapatkan kekayaan yang terkandung di dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Memang kalau kita hanya baca sekilas, sepertinya membosankan karena ini adalah bicara mengenai sejarah. Apalagi mungkin kebanyakan kita dulu di sekolah tidak suka mata pelajaran sejarah. Apalagi ini sejarah Israel, raja-raja yang orang-orangnya kita juga tidak kenal, di mana ada 41 raja, mayoritas adalah raja yang jahat, lalu satu membunuh yang lain. Namun saudara-saudari, Alkitab bukan kitab tentang sejarah. Alkitab adalah kitab tentang ekonomi Allah. Semoga seluruh perlambangan ini kita baca dan membawa kita, memandu kita untuk mendapatkan wahyu intrinsiknya tentang ekonomi Allah. Baik, saudara-saudari, sekarang kita masuk ke 8 perlambangan yang kita bisa dapatkan dari kitab 1 dan 2 Raja-Raja, di mana melalui 8 perlambangan ini membantu kita melihat wahyu intrinsik. Pertama adalah sejarah Israel. Saudari, sejarah Israel adalah lambang dari seluruh gereja, juga lambang dari ekonomi Allah. Kita tahu kitab-kitab sejarah yang ada di Perjanjian Lama dimulai dari kitab Yosua sampai kitab Esther. Di mana 12 kitab sejarah ini kita sudah menikmati di kristalisasi yang terdahulu, yaitu bagaimana orang Israel keluar dari Mesir. Mereka menyeberang Laut Merah, mengembara di padang gurun, kemudian mereka menyeberang Sungai Yordan,
memasuki tanah Kanaan. Ini sebenarnya bukan sekedar sejarah, tetapi di dalam sejarah ini mewahyukan bagaimana perjalanan gereja. Dan itulah perjalanan kerohanian kita. Di mana kita tadinya ada di Mesir, di bawah kuasa Firaun. Kemudian melalui penebusan, kita dilepaskan. Dan melalui baptisan, kita menyeberang. Kemudian, kita dibawa di dalam pengembaraan ini. Supaya pada akhirnya kita masuk ke tanah permai, negeri Kanaan, yang melambangkan Kristus sebagai bagian kita. Mana di atas negeri yang baik, tanah Kanaan ini, kita boleh membangun baitnya, kerajaannya, untuk menjadi ekspresinya, dan menjadi wakil kuasa baginya. Bukankah kita melihat ini adalah perjalanan kerohanian kita? Tapi sayang, kita juga lihat bangsa Israel akhirnya terbuang, tertawan. Itu juga adalah gambaran kemerosotan gereja. Tetapi bagaimanapun juga, kita juga melihat di dalam sejarah Israel, mereka dipulihkan. Mereka dipulihkan kembali ke negeri yang baik. Kembali ke tanah yang dijanjikan Allah. Dan dipulihkan untuk kembali membangun bait Allah. Hari ini, inilah pekerjaan Allah yang juga memulihkan, dan Dia di dalam kedaulatannya oleh belas kasihannya. Kita yang bukan siapa-siapa, tetapi kita dibawa serta di dalam pekerjaan memulihkan hasrat hatinya terhadap umat pilihan Allah. Oh, saudara-saudari, karena itu ini bukan sekedar sejarah yang di luaran. Tetapi semua ini adalah melambangkan seluruh gereja dan ekonomi Allah. Kemudian kita melihat perlambangan kedua adalah Israel itu sendiri. Kalau tadi adalah sejarahnya, sekarang adalah Israel. Umat pilihan Allah. Ini melambangkan gereja sebagai umat pilihan Allah dalam perjanjian baru. Paulus ketika menulis surat Korintus pasal 5 dan nanti kita lihat pasal 10, dia berkata, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab sebetulnya bukan anak domba ya, sebab Paskah kita yaitu Kristus telah disembelih. Paulus adalah seorang yang sangat menguasai perjanjian lama. Karena dia dididik oleh Gamaliel, dia adalah orang Farisi, dia sangat menguasai perjanjian lama. Tetapi Paulus mendapatkan roh hikmat dan wahyu. Dia dengan kebanyakan orang tidak sama. Orang membaca perjanjian lama. Tapi bagi kebanyakan orang, perjanjian lama hanya suatu cerita, suatu sejarah. Tetapi bagi Paulus, sejarah itu adalah suatu lambang. Di mana realitasnya, penggenapannya adalah di dalam perjanjian baru. Termasuk Paskah. Seluruh rangkaian Paskah itu bukan suatu upacara, bukan suatu peringatan, tetapi seluruh Paskah itu adalah Kristus. Kemudian kita lihat di pasal 10 ayat 6. Paulus berkata, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh. Kata contoh itu juga mengandung lambang. Ya, sebagai lambang bagi kita. Untuk memperingatkan kita. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Paulus di pasal ini dia sebelumnya bicara mengenai batu karang.
Tetapi kemudian dia berkata batu karang itu terus mengikuti kita. Wow. Bagaimana batu karang bisa terus mengikuti kita kemana kita pergi? Dan batu karang itu telah terpukul, mengalirkan air. Dan itu adalah Kristus. Karena itu, Paulus dipakai Allah untuk membawa kita melihat hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan hubungan itu adalah di dalam pandangan ekonomi Allah. Kemudian, saudara-saudari, kita melihat lambang yang ketiga, yaitu Raja Daud dan Raja Salomo. Di mana kita melihat Raja Daud melambangkan Kristus yang menderita, dan Raja Salomo melambangkan Kristus yang dimuliakan di dalam kerajaan Allah dan kesemarakannya. Haleluya. Walaupun kita juga melihat kelemahan mereka. Tetapi kelemahan mereka itu tidak melambangkan Kristus. Ada orang yang juga protes dengan saya. Kok bisa Daud itu diapresiasi? Kan Daud itu terakhir juga jatuh. Apalagi Salomo. Ya, Tuhan sendiri berkata bahwa di sini ada yang lebih besar dari Salomo. Dan itu mengacu kepada dirinya sendiri. Maka baik Daud, baik Salomo melambangkan Kristus di aspek hal-hal yang positif dari mereka, dari figur mereka. Dari sisi positif Daud, kita melihat bagaimana Daud menderita, itu melambangkan Kristus yang menderita. Kemudian dari sisi positif Salomo, di mana kemudian dia meraja, sampai dia membangun bait Allah, sehingga kemuliaan Allah memenuhi bait itu. Ini melambangkan Kristus yang dilantik menjadi raja, dimuliakan di dalam kerajaan Allah dan kesemarakannya. Kemudian perlambangan yang keempat adalah bait. Ini nanti kita akan melihat dari berita 6 sampai berita yang ke-9. Ada 4 berita. Di mana bait melambangkan, bait juga melambangkan gereja sebagai bangunan unik Allah dalam alam semesta. Saudari, mengapa bait melambangkan Kristus? Karena di Matius pasal 12 ayat 6, Tuhan sendiri berkata, "Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah." Siapa yang melebihi bait Allah? Adalah dirinya sendiri. Maka Kristus melambangkan bait. Kemudian di Matius pasal 16 ayat 18, Tuhan berkata bahwa engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku dan pintu-pintu alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan mendirikan bait Allah. Lambang perjanjian lama ini, realitasnya adalah Tuhan mendirikan gerejanya sebagai bangunan unik Allah dalam alam semesta. Baik, saudari, kita melihat yaitu perlambangan yang kelima adalah Nabi Elisa. Nabi Elisa ini mewakili ekonomi perjanjian baru Allah dalam perlambangan. Dia adalah lambang dalam perjanjian lama yang melambangkan hal-hal yang real dalam perjanjian baru. Nanti kita melihat Nabi Elia sebelumnya. Di mana pada zaman itu ministrinya adalah ministrinya Elia. Dan Elisa mengikuti dengan ketat. Dan akhirnya Elisa menggantikan Elia. Ini semua adalah perlambangan. Yaitu bagaimana perjanjian baru menggantikan atau menggenapi perlambangan dari perjanjian lama. Walaupun Elisa adalah di dalam perjanjian lama, tetapi dia mewakili perjanjian baru Allah.
Kemudian kita masuk ke perlambangan ke-6, yaitu Isabel. Ini adalah orang yang paling dibenci, istri kafir Ahab. Namun ini juga adalah suatu lambang, di mana Isabel dalam realitas perjanjian baru itu melambangkan gereja yang murtad. Nanti ini akan dibahas di berita yang ke-11. Kita melihat dimulai dari Yerobeam. Di sana memulai suatu perpecahan. Dari sejarah 2000 tahun gereja juga dimulai dari perpecahan. Terus-menerus merosot. Sampai akhirnya menghasilkan gereja yang murtad. Kemudian kita lanjut di perlambangan yang ke-7. Tentang istana raja dan bait Allah ini terpisah. Sehari ini adalah realitasnya di dalam perjanjian baru, ini adalah satu bangunan. Baik istana raja dan bait Allah. Kita lihat penggenapannya di 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan seterusnya. Jadi imamat yang rajani. Imam juga raja. Berarti ini menjadi satu kesatuan. Kemudian kita juga lihat di Wahyu pasal 5 ayat 10. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja. Jadi apakah mereka raja saja? Tidak. Apakah imam saja? Tidak. Kerajaan ini adalah ada imam, juga adalah raja. Saudari, itulah status kita. Hari ini kita sudah diselamatkan. Maka status kita adalah imam dan raja. Atau kalau kita belum berani berkata demikian, kita adalah calon-calonnya. Maka latihan dalam hidup gereja membawa kita berlatih sebagai imam dan raja. Calon imam, calon raja. Supaya pada hari itu kita benar-benar adalah imam, benar-benar adalah raja. Apa fungsi imam? Imam adalah membawa manusia kepada Allah. Dan raja adalah membawa Allah, mewakili Allah kepada manusia. Haleluya. Kita adalah imam, kita juga adalah raja. Di dalam perjanjian lama adalah perlambangan. Tetapi dalam perjanjian baru, realitasnya, penggenapannya adalah kita. Haleluya. Kita adalah imam-imam, kita juga adalah raja. Calon-calon raja di zaman yang akan datang. Maka perlambangan yang terakhir tentu adalah raja-raja itu sendiri. Raja-raja ini adalah lambang-lambang dari kaum beriman perjanjian baru. Saudara-saudari, karena semua umat beriman perjanjian baru diselamatkan oleh Allah untuk menjadi raja-raja. Saya garis bawahi semua. Tanpa terkecuali. Karena itu kita tidak perlu minder. Wah, masa saya bisa jadi raja seperti ini? Saudara-saudari, di dalam ekonomi Allah, semua umat beriman yang diselamatkan oleh Allah menjadi raja, pasti menjadi raja. Tetapi perlu berlatih karena tidak akan otomatis. Nah, latihan itu ada pilihannya. Berlatih sekarang atau nanti. Kalau berlatih sekarang, kita akan berbagian di dalam kerajaan 1000 tahun. Tetapi kalau nanti, berarti bagian kita Yerusalem baru. Kita akan kehilangan masa 1000 tahun dalam kerajaan. Karena kita akan di luar kerajaan. Di dalam kegelapan. Disiplinkan oleh Allah. Nah, bagaimana latihan kita menjadi raja? Roma pasal 5 ayat 17b. Sana katakan, mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah keadilbenaran akan berkuasa dalam hayat
karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Menjadi raja, latihannya adalah meraja di dalam hayat. Berkuasa di dalam hayat. Maksud berkuasa di dalam hayat, wah, bukan kita sok kuasa. Oh, saya adalah raja, saya berkuasa. Bukan demikian. Jadi raja, berkuasa dalam hayat, memerintah dalam hayat, itu artinya hayat kekal Allah menjadi tuan di dalam kita. Hayat kekal Allah berkuasa di dalam kita. Melalui kita menikmati kelimpahan kasih karunia atas dasar anugerah keadil benaran Allah. Saudari, hubungan kita dengan Allah harus beres. Maka kita perlu dibenarkan oleh Allah. Atas fondasi keadil benaran itu, maka datanglah kasih karunia. Datanglah suplai hayat. Dan akhirnya hayat kekal itu yang menguasai kita. Sehingga kita berkuasa di dalam hayat. Maka, kalau kita berkuasa di dalam hayat, hayat memerintah di dalam kita, itu akan mempengaruhi bagaimana kita bertutur kata. Kadang-kadang begitu emosi, orang langsung berkata-kata keras. Berkata-kata yang tidak pernah berpikir bagaimana respon yang mendengar perkataan itu. Kadang-kadang asal ceplas-ceplos, tetapi akhirnya menusuk banyak orang. Tetapi ketika kita belajar memerintah dalam hayat, hayat berkuasa, yang menguasai tutur kata kita. Saudara-saudari, bahkan di Amsal pasal 15 ayat 4. Di situ dikatakan lidah yang lembut adalah pohon hayat. Wow. Lidah yang lembut dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Mandarin adalah lidah yang menghibur orang. Lidah yang menghibur orang. Itu adalah pohon hayat. Bahkan lidah kita menyalurkan hayat. Karena kita dikuasai oleh hayat. Itulah memerintah dalam hayat. Tutur kata kita berubah. Sikap kita terhadap orang berubah. Sikap kita terhadap pasangan kita berubah. Sikap kita terhadap anak-anak kita berubah. Tapi perubahan itu karena hayat berkuasa. Jadi kita adalah calon-calon raja, latihan kita harus dimulai dari rumah kita. Dimulai dari keluarga kita. Sampai ke tempat pekerjaan. Bagi yang sekolah, sampai ke tempat sekolah kita. Ke kampus kita. Sampai di jalan raya. Kemudian kita bertemu kaum saleh. Juga mempengaruhi hubungan kita, interaksi kita dengan kaum saleh. Di dalam pelayanan, mempengaruhi koordinasi kita. Semua seharusnya adalah hayat yang memerintah. Maka inilah kita berlatih sebagai raja. Ini ayat 17b. Kalau kita lihat ayat 21, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa. Yang berkuasa di sini adalah kasih karunia oleh keadil benaran untuk hayat yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, inilah saudari latihan kita meraja di dalam hayat. Amin. Semoga lambang dari raja-raja 41 raja ini kita melihat ada yang baik hanya 9. 30 jahat hanya 2 dan 2 setengah baik setengah jahat. Tapi puji Tuhan. Di dalam kerajaan 1000 tahun seluruh raja yang memerintah bersama Kristus adalah raja-raja yang serupa dengan Kristus. Dan pada akhirnya seluruh raja-raja yang ada di dalam Yerusalem baru, yaitu semua kaum beriman perjanjian baru. Semua kita. Karena Matius 5:48 Tuhan sendiri berkata, kamu harus sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Maka saudari, ini bukan sombong. Dan tidak perlu rendah hati.
Tidak perlu minder. Kita semua akan menjadi dan pasti meraja bersama Kristus. Tetapi ada yang lebih dulu di kerajaan 1000 tahun, ada yang belakangan di Yerusalem baru. Nah, maka ini semua tergantung latihan kita di zaman ini, di hari ini, sewaktu kita masih hidup. Baik. Dan akhirnya, Romawi kelima, ini adalah penutupnya, di mana kita perlu berdoa agar kita bisa memiliki pandangan yang nyata akan ekonomi Allah, di mana pusat dan realitas ekonomi Allah adalah Kristus dan tubuhnya. Maka kalau kita lihat 12 berita ini selalu menghubungkan Kristus dan gerejanya. Kristus dan tubuhnya. Dan bait itu sendiri juga adalah Kristus, juga adalah gereja. Saudari, saya sederhanakan, kita perlu dua hal. Mari hati kita berbalik ke Tuhan melalui menyeru nama Tuhan. Berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya selubung-selubung diambil daripada kita. Kalau kita baca kitab Raja-Raja tetapi terselubung, maka yang kita baca adalah sejarah. Kita tidak akan mendapatkan wahyu intrinsiknya. Bagaimana supaya selubung itu terangkat? Berbalik kepada Tuhan. Hati berbalik kepada Tuhan, semua selubung akan diangkat. Sambil membaca, sambil menyeru. Sambil membaca, sambil berdoa. Sambil membaca di dalam roh, merenungkan. Dan mohon Tuhan memberi kita yang kedua, roh, hikmat, dan wahyu. Saudari, kata wahyu adalah penyingkapan. Dan hikmat adalah kemampuan untuk memahami apa yang disingkapkan. Maka wahyu perlu hikmat. Hikmat untuk melihat wahyu, memahami wahyu. Maka saya kembali lagi mengulang Injil Lukas pasal 24, di mana ada 3 ayat di dalam bahasa Mandarin itu menggunakan kata terbuka. Di Lukas pasal 24 ini tadi sudah disampaikan, sudah Joko, dimulai dari cerita Tuhan mendampingi 2 orang murid Emmaus, kemudian Tuhan menampakkan murid-murid yang lain. Di Lukas pasal 24 ayat 31, di situ dikatakan, terbukalah mata mereka. Saudari, terbuka mata mereka, selubung tersingkap, sehingga mata mereka terbuka. Semoga 12 minggu ini membawa mata rohani kita terbuka. Kemudian ayat 32, Tuhan di situ bahasa Indonesia menerangkan kitab suci. Tapi boleh juga diterjemahkan membukakan kitab suci. Membukakan. Sehingga kitab suci dari kitab nabi-nabi, Tuhan tadi sudah dibacakan ayatnya, bahwa semua kitab-kitab itu adalah tentang aku. Nah, ini perlu dibukakan. Haleluya. Kita memiliki kuncinya. Ekonomi Allah membuka seluruh Alkitab. Dan kemudian kita perlu berdoa agar Tuhan membuka pikiran kita. Yaitu Lukas 24 ayat 45. Sehingga melalui demikian kita ada hikmat untuk melihat pewahyuan ini. Saudari, kiranya kitab 1-2 Raja-Raja yang terdiri dari 47 pasal, berbicara tentang 41 raja, bukan hanya kita dapatkan secara permukaan, tetapi kita boleh disingkapkan, mendapatkan pewahyuan intrinsiknya untuk kita dikuasai, dikendalikan oleh ekonomi Allah dalam hal-hal yang paling detail kehidupan kita maupun dalam pelayanan kita. Semoga berita pertama, pendahuluan ini memandu kita dengan benar untuk memasuki berita-berita selanjutnya. Saudari, saya sampai di sini, saya mengajak kita semua berdoa
Kemudian kita akan breakout room selama 10 sampai 15 menit untuk kita saling sharing dan saling mendoakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang terus berbicara. Tuhan, mulai hari ini, minggu ini, Engkau membawa kami memasuki pengkajian kristalisasi kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Tuhan, beri kami selera rohani, selera yang mau menuntut kebenaran firman-Mu. Kami sungguh mohon, beri kami roh hikmat dan wahyu. Tuhan, hati kami berbalik kepadamu. Angkat segala selubung kami. Tuhan, sehingga mata kami terbuka. Tuhan, seluruh kitab-kitab ini terbuka bagi kami. Dan Kau juga membuka pikiran kami. Tuhan, sehingga ekonomi Allah bukan sekedar slogan, bukan sekedar istilah yang kami semua sudah paham. Tetapi kami betul-betul melihat pandangan ekonomi Allah dari 2 kitab ini, sehingga menjadi susunan yang baru di atas diri kami, di dalam penghidupan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam penghidupan gereja kami. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, di mana kami mau berlatih. Oh Tuhan, kasih karunia-Mu senantiasa tersedia bagi kami. Supaya kami benar-benar menempuh kehidupan sesuai dengan ekonomi-Mu dan Kau bawa kami di dalam perampungannya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.